Thank you semua ibu-ibu, wanita-wanitanya Tuhan. Di sini saya mau membagikan kesaksian saya yang saya alami selama 2 tahun. Journey saya sama anak saya, hal yang mustahil buat semua terobosan itu. Awalnya begini, anak saya itu ingin sekali untuk sekolah kedokteran di luar negeri atau dentis. Tapi saya bilang nggak mungkin karena itu mahal sekali. Untuk kalau kamu mau sekolah bisnis atau engineering saya kirim. Karena tuition fee untuk dokter itu tuh 2,5 kalinya dan waktunya long. Sedangkan anak saya yang cowok juga lagi sekolah di UK. Jadi kamu harus pilih, kamu mau tetap ambil SMU scholarship di Singapura sambil kamu nge-apply NUS kedokteran di sini atau dokter gigi. Dan pasti itu susah banget karena NUS kedokteran itu nggak mungkin untuk tidak citizen. Sedangkan kita hanya statusnya PR. Tapi anak ini imannya itu bilang nggak, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, oke, let go, saya bilang gitu. Saya sempat kesel terus terang di awal-awal 2020 sama dia karena saya merasa kamu mintanya yang aneh-aneh, kamu mintanya itu yang susah-susah kayak gitu loh. Udah ambil ini aja, saya bilang. Tapi dia tetap mau, bahkan pulang dari US Januari ya. Memang kalau bukan jalannya Tuhan, pulang balik ke sini dia nge-apply ke dokter dengan hati yang malu, maksudnya udah semua udah pulang dari US, tapi dia tuh hatinya nggak di situ, dia maunya benar-benar kedokteran. Dan akhirnya dia nge-apply NUS dan tidak keterima karena memang kita udah tahu bahwa itu tuh hanya untuk citizen walaupun nilainya dia masuk. Di situ saya kecewa ya, benar-benar saya kecewa sama dia. Saya benar-benar hubungan saya sama dia tuh jadi nggak baik. Kenapa kok kamu tuh nggak nurut? Saya orang tua yang tahu asam garam gitu loh. Saya udah tahu kamu nurut harusnya kayak gitu. Tapi anak ini tetap bilang enggak. God is able, mom, to do it for me. Oke. Akhirnya bulan Agustus itu ya tahun 2020 saya tuh ikut suatu grup di Surabaya Zoom itu mengenai profetik. Dan waktu itu saya pas doa dua-dua ya sama anak saya itu di titik tersiro waktu itu. Paling benar-benar udah habis deh gengsinya, semua habis dia nggak tahu masa depannya dia gimana. Saya waktu itu doa sama satu teman dipasang-pasangkan kan kelas profetik. Dan dia itu bilang ke saya begini loh, saya tuh lihat vision anak cewek di garden sama Tuhan. Dia duduk di pangkuannya Tuhan, di kepalanya di Tuhan. Tuhan elus-elus kepalanya. Dan tapi ada kamu ada di belakang cewek ini sih, ya gitu. Kamu doain dia, kayak gitu. Jadi kamu itu pilar doanya dia. Dia bilang kayak gitu. Wah, di situ ya. Di situ saya tuh ditegur. Di situ saya bener. Kenapa saya tuh kalau memang ini seandainya jalannya Tuhan, saya harusnya bersatu sama dia. Sehati, sepikiran, untuk fight di dalam iman dan peperangan, saya bilang. Akhirnya di situ saya berubah dan dia juga dapat mimpi yang vision yang sama dari teman saya Mel, bahwa dia juga lagi di taman sama God, bisa sama loh. Di harinya cuma beda setengah jam visionnya dengan dua orang yang berbeda. Dari situ dia juga dibilangin, Mami is your pillar, dia bilangnya gitu. Jadi benar-benar akhirnya di situ saya sama dia reconcile ya, benar-benar doa bareng dan benar-benar ayo kita sepakat doa dalam bersama untuk capai ini, ya gitu. Itu awal Agustus 2020. Nah, dan Tuhan di situ kasih saya firman Kejadian 18:14. Adakah sesuatu yang mustahil? Kita mungkin bisa tampilin. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, setelah itu setelah kita unity in prayer, keajaiban dibuka satu persatu sama Tuhan. November 2020 saya itu bisa ketemu teman yang udah dari Australia yang lama. Dia bilang, Linda, why you don't try to return resident untuk kembali return PR-mu? Walaupun sudah lama, tapi ini anak saya nggak mau balik. Saya bilang, oke, you try. Akhirnya saya bilang ke anak saya, oke, kita try return resident. Sebab itu jalan satu-satunya. Kalau kamu dapat PR-mu kembali, kamu bisa bayar dengan murah kayak gitu untuk sekolah sana. Dan benar dia apply
sekitar apply 4 bulan waktunya. Mulai berjalan 4 bulan di waktu penantian, Tuhan itu kasih Exodus 14:14, Kejadian 14:14, bahwa Tuhan itu yang akan berperang untuk kamu. Kamu tuh diam saja, kamu jangan berusaha. Be still and know I am God. Dan anak saya itu juga dapat firman yang sama. Tuhan itu selalu di waktu-waktu penantian kita ya. Kalau saya dikasih hari ini, besok dia dikasih. Atau dia dulu dikasih, saya dikasih. Di dua artikel yang berbeda tapi bisa sama. Itu benar-benar bukan hal yang mustahil, benar-benar bukan kebetulan, tapi benar-benar Tuhan. Di situ kita mulai berdoa sepakat mendeklarasikan semua apa yang firman yang Tuhan kasih untuk kita. Di bulan Maret benar-benar granted, Maret 2021 anak saya dapat return resident kembali. Itu hal yang mustahil banget. Apalagi dia yang apply sendiri, bukan saya sebagai parent yang kasih sponsor dia. Akhirnya mulai itu journey ya. Jadi kan Maret 2021 sudah dapat kan. Akhirnya mulai untuk apply Australia itu mulai bulan Agustus sampai September. Jadi waktu penantian dari bulan Maret sampai ke Juni, hati kita sampai ke September, hati kita tuh ya dak-dikduk, namanya saya masih di dunia ya, saya masih gimana ya masa depannya, arah ini tuh gimana, dan dia juga. Tapi Tuhan itu kasih loh bahwa firman lagi, Lukas 11:13. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepadamu, apalagi Bapamu di surga. Dia tahu hatinya Tiffany itu lebih dalam dari saya. Kebutuhannya lebih dalam, semua gengsinya Tuhan tahu itu semuanya. Akhirnya saya juga banyak dengar dari Joel Osteen, semua banyak dengar artikel. Tuhan kasih kita suatu rema lagi ya. Jangan khawatir, kita itu in the middle of the fighting, di tengah miracle, belum akhir ini, masih di tengah perjalanan. Jadi Tuhan itu masih bekerja di belakang layar. Tapi Tuhan itu kamu mesti tetap percaya dan jangan bimbang bahwa Tuhan itu akan menggenapinya tepat pada waktunya. Tapi dengan waktu kamu, begitu. Dan Tuhan akan open new door. New door-nya itu tuh yang benar-benar yang mengarah ke destiny-nya dia. Jadi kalau Tuhan open, nggak ada yang bisa tutup. Wah, saya dapat itu ya. Langsung saya itu kasih dia dan anak saya ternyata juga dapat bahwa new door is coming. New door is coming. Benar-benar suatu konfirmasi terus. Terus kita dapat di Yehezkiel 12:21 sampai 23. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendakin dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Jadi Tuhan tuh udah bilang pasti. Tapi namanya kita manusia, sorry ya, aku juga ada waktunya aku tuh down. Benar. Tapi Tuhan bilang seperti Abraham juga pernah ragu kan waktu menerima janji Tuhan begitu lama kan. Tapi Tuhan itu faithful. Dia tuh tahu artinya kita. Dia nggak langsung punishment. Oh, kamu nggak setia, jadi dibatalkan semua janjinya. Tuhan nggak seperti itu. Ya gitu. Jadi akhirnya step by step kita terus mendeklarkan. Berjalan waktu November itu semua teman-temannya dia sudah dapat keterima. Karena teman-temannya dia apply as international student. International student dapat kuota lebih awal. Anak saya agak down ya, lihat anak teman-temannya satu-satu sudah pada diterima kedokteran. Terus anak saya nge-apply kedokteran dan kedokteran gigi. Waktu Desember itu benar-benar anak saya itu mulai, aduh man, gimana ya my future. Tapi di situ Tuhan kuatkan lagi loh dengan Yesaya 60:22. Be still and know I am God. Itu terus yang diulangin. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Mas benar-benar Tuhan Yesaya 60:22, ketika waktunya tiba Tuhan sendiri akan membuat semuanya itu terjadi. Tuhan bilang Yesaya 60:22 Vito,
benar-benar ketika waktunya tiba, Tuhan bilang, Tuhan sendiri yang akan membuat semuanya terjadi. Semua itu under my control, Tuhan bilang. Jadi jangan khawatir, just memang kamu perlu untuk menunggu waktu itu. Di situ kita menguatkan hati, terus kita dapat juga firman lagi bahwa dari artikel bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semua kunci aksesnya untuk masuk ke dalam pintu-pintu itu. Fighting-nya itu Tuhan, kamu jasanya lihat. The promised place is still waiting for your arrival. Bayangin, aduh kita benar-benar dikuatin setiap kali ya, setiap season yang Tuhan kasih, itu firman-nya beda-beda loh. Awalnya mengenai tentang nggak ada yang mustahil, tapi mendekati waktunya, Tuhan udah bilang the arrival is coming. The promised place is coming. Benar-benar Tuhan tuh benar-benar hidup dan dia tahu ngetren lah, istilahnya firmannya tuh ngetren dengan season ya kayak gitu loh. Terus Tuhan juga bilang bahwa di Yesaya 45 ayat 2 kita bisa ini bagus banget karena Yesaya 45 ayat 2 bisa tampilin nggak gitu bahwa Yesaya 45 ayat 2 ya. Yesaya 45 ayat 2. Aku sendiri yang hendak berjalan di depan kamu dan meratakan gunung-gunung dan mematahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Jadi Tuhan sendiri mengkonfirmasi bahwa dia sendiri yang akan melakukan fighting itu lagi. Akhirnya itu udah anak saya mulai tenang. 8 Januari Angkia, waktu itu ada Angkia pastor ya dari Middle East, itu South Africa, itu lagi ngisi khotbah di Forerunner. Dan dia tiba-tiba di tengah khotbahnya, dia tuh bisa lihat map Australia, dan ada anak berdiri di depan map itu, dan ada gemboknya, ada locknya. Dan dia bilang ada yang menunggu mau berangkat ke Australia. Tapi map itu ada locknya. Dan locknya itu akan Tuhan bukakan. Kalau Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa tutup lagi pintu itu. Bayangin, bisa pas banget ya. Benar-benar pas banget. Di situ ya kita langsung anak saya doa, dan besoknya kita dapat firman Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut dan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan kasih itu. Tuhan kasih lagi satu, Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan tahuilah bahwa aku Allah. Selalu itu firman-Nya. Be still and know I am God. Akhirnya berjalan dengan waktu ya, Januari sampai pengumuman itu, sekolah-sekolah akan memberikan dia itu tanggal sekitar tanggal 14 sampai tanggal 20, dan tidak ada yang diterima satu persatu. Bayangin ya, imannya dia nangis mulai, tapi dia juga percaya. Only left one sekolah tanggal 21 Januari yang itu belum kasih pengumuman, dan itu dokter gigi, dentistry, itu yang paling susah. Dentistry kalau di luar negeri lebih susah masuknya daripada dokter karena kuotanya sedikit banget. Wah, Tuhan left satu dan paling lebih susah. Tapi saya ingat ada teman saya dulu Susan juga, anaknya apply mana-mana nggak keterima, tapi yang ke-15 dia dapat. Dan saya bilang mungkin ini yang terakhir, Tuhan nggak pernah terlambat, saya bilang kayak gitu. Terus Tuhan ingetin kita surrender. Saya dapat itu pada waktu dengerin khotbahnya Philip Mantova kalau nggak salah. Bahwa surrender sometimes is the final test. Dan waktu saya sharing ke anak saya, Dek, Mama dapatnya surrender loh. Besok itu the left one Juni only. And my daughter say, yes Mom, I got juga surrender morning ini. Oke, kalau gitu nggak ada jalan lain kecuali surrender. Kalau memang ini jalannya Tuhan, pasti nggak ada yang bisa halangin. Tapi kalau bukan, kamu harus terima bahwa memang jalanmu bukan di dokter, bahwa kamu harus tetap menerusin sekolah di Singapura. Saya bilang kayak gitu. Untuk ambil bisnis, mungkin ini yang terbaik. Oke, jam 2 midnight, jam 12
malam saya ajak dia doa sama suami saya, dan suami saya sempat bilang gini loh, kalau surrender bener loh ya, nggak boleh tipu-tipuan loh ya. Tuhan tahu loh, bener-bener harus tulus dari hati. Jangan bilang iya surrender tapi nggak surrender kayak gitu loh. Terus kita ya iyalah, Tuhan tahu lah, kita lah. Akhirnya berdoa bertiga surrender semuanya. Tuhan, anak saya terutama, kamu mesti ucapkan bahwa kamu surrender. Saya bilang kayak gitu. Iya, saya surrender Tuhan, saya percaya bahwa kamu tahu yang terbaik. Kamu tahu hati saya terdalam, saya bilang. Tapi kalau ini bukan yang terbaik, oke, I let go. Dia bilang gitu. Terus dan kamu tahu ajaib, benar, surrender itu sometimes is the final test. Sebelum semuanya itu Tuhan buat miracle. The next day 21 Januari anak saya dapat panggilan dentistry, dari satu-satunya uni yang terakhir dan paling susah, dan itu Tuhan kasih, Tuhan kasih 2 Februari dia dipanggil untuk interview. Dan interview itu kalau anak-anak temannya dia itu nggak perlu interview, hanya tertulis as international student. Tapi anak saya itu perlu 2,5 jam untuk melakukan interview itu di 9 mini station. Dan di situ anak saya terus terang, dan saya juga aduh gimana ya ini 2,5 jam apa yang ditanyain, dan ditanyain itu nggak ada di buku semua, ya gitu loh. Tapi Tuhan ingatkan saya ya, 1 Samuel 17:45 yaitu. Kita bisa tampilin 1 Samuel. Nah, tetapi Daud itu berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan perlu 5 batu aja. Nggak perlu dengan sword, nggak perlu dengan apa. Tapi Tuhan sendiri yang akan maju untuk dalam peperangan itu. Dan Tuhan ingatkan lagi dengan Exodus 14:14 bahwa yang berperang itu Tuhan, bukan kamu. Dari situ saya minta bantuan doa teman-teman dekat saya untuk doain pada waktu hari interview. Dan kita declare lagu-lagu kemenangan ya, bahwa masih ada jalannya Tuhan, ya gitu, masih ada jalannya Tuhan. Itu kita lakukan itu semuanya, kita nyanyi bahwa kita punya Allah yang besar juga. Baik, itu benar-benar lagu-lagu yang menguatkan kita semua. Akhirnya kita The Battle Is Yours itu lagu kita. Kita cuma bisa nyanyi, dan pada waktu dia interview, saya tuh seperti dikasih apa ya Tuhan ya, saya seperti dikasih suruh imagination bahwa declare bahwa ini tuh cuma formalitas aja, karena sebenarnya Tuhan sudah coming with the letter of the offering, ya gitu loh. Jadi semuanya sudah ada di tangan, bahwa Tuhan sudah menunggu kita di ujung dengan tangan dengan surat penerimaan itu. Jadi ini hanya sebagai jalan yang harus kamu lewatin. Kalau kita mau selesai ujian, kita harus lewat exam kan. Jadi seperti itu. Ini hanya formalitas. The final decision bukan di profesor, tapi the final decision dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan putuskan? Saya bilang anak saya, Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan sudah setting pertanyaan apa yang akan ditanyakan ke kamu, dan kamu akan bisa jawab. Dan benar loh, anak saya dikasih random bagian yang anak saya bisa jawab duluan. Itu kalau nggak tangan Tuhan itu tidak mungkin, benar. Setelah anak saya menyelesaikan dengan baik semuanya interview itu, tinggal nih sekarang tanggal 2 Desember sampai tanggal 2 Februari sampai 12 Februari. Dia kasih 10 hari kita untuk menunggu hasil itu. Wah, di 10 hari ini ya benar-benar itu peperangan yang luar biasa. Saya khawatir banget walaupun sudah dapat firman Tuhan. Kenapa? Karena ini di end goal-nya kita 2 tahun. Gimana Tuhan? Gimana nih 2 tahun ini? Pasti saya sebagai manusia dan anak saya berharap untuk itu bisa dapat. Tapi gimana ya Tuhan, rasanya benar-benar deh seperti orang kayak hamil 9 bulan, hamil iman mau melahirkan kayak gitu. Hatinya semakin sakit banget. Terus saya dengar banyak khotbah-khotbah, dan kita dapat ya dengan pas sermonnya Joel Osteen, dia bilang God itu punya waktu untuk memenuhi janjinya. Jadi kita kalau percaya Tuhan, jangan percaya Tuhan aja, tapi juga percaya timingnya. Jangan bimbang, karena diperlukan kesabaran
dan iman untuk mendapatkan janji itu. Walaupun seakan-akan sangat susah sekali ya, kendalanya sangat besar, tapi kita tuh punya Tuhan yang unlimited, Tuhan yang super power, yang sanggup memenuhi janji-janjinya. Di situ Tuhan kasih kita Yesaya 60:22 lagi loh, diulang lagi, bahwa kalau sudah waktunya, Tuhan yang akan membuat semuanya itu terjadi. Benar, tanggal 10 Februari, kan kurang 2 hari nih ya, kurang 2 hari, itu Tuhan itu kasih anak saya artikel loh, you are ready. Benar-benar seperti surat terbuka omong-omongan Tuhan sama dia. Bahwa Tuhan bilang, saya tahu your pain, saya tahu semuanya, kamu nagging, kamu nangis, kamu begging, kamu benar-benar nggak tahu kenapa kok sampai ngalamin ini, tapi kamu tetap setia, dan saya akan kasih reward-nya. Open heaven now untuk kamu. Dan karena Tuhan bilang, saya terlalu too much love you untuk kasih kamu the right thing in the wrong time. Kalau kamu saya kasih yang benar di waktu yang salah, itu akan menghancurkan kamu, Tuhan bilang. Jadi saya perlu untuk membentuk karakter kamu duluan, sehingga kamu beautiful karakter seperti yang saya mau sekarang. You are ready now. I send open heaven for you. Is nothing impossible. Dan kalau saya membuka, nggak ada yang bisa menutup. Tuhan bilang kayak gitu semuanya. Wah, dan benar tanggal 10 Februari, itu jam 3 siang ya, itu saya di-attack benar-benar spiritual saya. Benar-benar karena teman-temannya dia sudah pada di forum yang untuk local citizen, itu sudah pada banyak, udah pada ada yang dapat. Karena saya bilang, gimana ya Mam, di situ ya benar-benar hati saya rontok karena sudah tinggal 2 hari kan, dan semua udah pada dapat konfirmasi. Tapi Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Di situ anak saya ambil gitar dan saya nyanyi. Jam 3 siang, saya ingat saya cuma worship 1 jam sama dia. Saya cuma worship, give thanks. Ada jalannya Tuhan, Tuhan yang maha besar, the battle is yours. Itu lagu yang kita nyanyikan terus sama the goodness of God. Saya 1 jam itu cuma worship, itu aja. Setelah itu saya bilang, Dek, Mama mau tidur sebentar, karena saya tired terus terang dan pikiran saya. Terus waktu saya mau tidur 1 jam itu saya nggak bisa loh, saya di-attack kekhawatiran ini sangat, sampai saya tuh rasanya nggak bisa nafas, sampai saya mau keluar dari kamar saya. Terus Tuhan bilang, perkatakan Tuhan baik. Saya bilang, Tuhan itu baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya berkata itu terus ada 20-30 kali. Sampai ada seperti suara, anakmu kalau nggak dapat gimana? Saya bilang, nggak bakal nggak dapat. Itu anak saya dapat. Saya bilang kayak gitu. God gave, saya bilang kayak gitu. Setelah itu saya bangun, kamu tahu, 1 menit kemudian SMS dari Yua Dentistry, anak saya get admission, you know. Really Tuhan benar-benar saya dia benar-benar peperangan rohaninya itu sangat nyata sekali, benar. Setelah saya 1 jam itu saya bergumul, benar-benar 1 menit kemudian dapat loh. Tanggal 10 Februari jam 5 sore. Benar-benar langsung kita berdoa bareng. Thanks God, Tuhan is faithful, dan every trial have a reward. Kalau kita itu sabar dan menunggu. Dan nggak apa-apa. Kadang kita tuh ada turunnya, itu nggak apa-apa. It's normal. Abraham juga ngalami, Daud juga ngalami. Tapi yang penting kita balik lagi ke Tuhan. Ya. Dan setelah selesai, saya mempersiapkan berangkat ke port karena itu hari-hari terakhir, mepet sekali. Dan kamu tahu sekolah tidak bisa bantu saya karena port itu lockdown total untuk orang asing, untuk siapapun tidak bisa masuk. Dan sekolah bilang saya hanya bisa menerima masuk kalau untuk anak-anak tahun kedua. Jadi tahun anak pertama tidak bisa masuk. Kamu maybe harus ke Sydney duluan nunggu masuk port. Aduh, tapi anak saya imannya luar biasa. Dia bilang, kalau Tuhan selesaikan semuanya, Mam, Tuhan akan selesaikan completely, perfectly. Pasti saya bisa masuk. Dan sekolah bilang, kamu coba apply ke polisnya port, minta masuk. Dan kamu tahu, begitu kita nulis email ke port, bahwa kita seperti ini keadaannya, dan kita harus masuk karena resident kita expired 1 Maret. In 1 minute, dia kasih permission kita untuk masuk. Really ajaib. Sampai semua orang tuh bilang, kok bisa kamu masuk? Ya kalau Tuhan yang ngasih, nggak ada yang mustahil semuanya.
perfectly sampai tempat tinggalnya. Pertama kali saya shock, dapatnya jelek banget. Tapi sebelum saya pulang, Tuhan udah kasih dia tempat tinggal yang bagus, benar-benar. Dari semua 2 tahun ini yang saya pelajarin ya, yang benar-benar mengena di hati saya pelajaran 2 tahun itu, bahwa hal penting yang saya dapatkan, mungkin Vito bisa tampilkan. Hal yang penting yang saya dapatkan, Vito, karena ada 6 poin. Bisa kayak 1. Hal yang penting yang saya dapatkan, power of declaration, kekuatan deklarasi dari setiap rema yang Tuhan berikan ke kita. Itu benar-benar kita harus ucapkan berulang-ulang sampai itu menjadi hidup dan bisa memindahkan gunung. Gak perlu iman yang besar, kecil cukup untuk memindahkan gunung. Kedua, percaya bukan karena melihat. Fokuskan mata kita itu pada Tuhan, bukan pada kenyataan yang ada. Kalau Tuhan memang sudah berjanji ke kita ya. Ketiga, kesatuan hati di dalam doa dan peperangan rohani. Ini sangat benar. Kesatuan hati antara kita dan anak, antara kita dan pasangan, dan pokoknya kesatuan hati dalam doa itu sangat penting sekali. Bisa merobohkan, maksudnya memberikan terobosan iman. Dan keempat, janji Tuhan tidak ada yang gagal satupun. Tuhan itu setia dan tidak lupa janjinya. Tuhan sering bilang ke anak saya itu tidak numb with your cry. I know, Tuhan bilang kayak gitu. Terus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan terakhir, peperangan itu milik Tuhan. Bagian kita tuh hanya diam dan melihat dan menikmati kemenangan. Kita anak-anaknya Tuhan. Peperangan itu benar-benar milik Tuhan. Benar-benar milik Tuhan. Bagian kita tuh hanya kita diam, doa, give thanks, dan menikmati kemenangan itu akhirnya. Terima kasih. Ini sharing saya. Moga-moga bisa membuat menjadi berkat bagi setiap orang dan memberikan pengharapan bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau kamu ingin sekolahin anak atau apapun, katakan ke Tuhan. Pasti. Dan kita harus mendekat ke Tuhan, syaratnya ya. Kita banyak dengar firman dari Tuhan. Kalau kita nggak banyak dengar firman dari Tuhan, kita nggak akan dapat firman rema itu yang menjadi pegangan kita. Karena firman itu really hidup dan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Benar-benar kita harus mendekat kepada Tuhan dan cari Dia. Dan Dia ngomong apa, itu kamu deklarasikan. Itu pasti terjadi. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Atau saya lanjutkan Ibu Mala. Wow, luar biasa ya, para wanitanya Allah yang dikasih Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian yang wow, saya benar-benar melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan tidak bisa dibatasi ya. Mari katakan dengan saya, tidak bisa dibatasi ya. Mengapa? Karena Allah yang di dalam kita yang tidak bisa dibatasi itu, dia ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu melalui kehidupan kita. Tadi kita sudah dengar ya, melalui kesaksian daripada Bu Linda, kita melihat kita memiliki Allah yang tidak dapat dibatasi. Ya, kita mau lihat sebentar ya di dalam Keluaran 1 ayat 12 ya, kita mau lihat sebentar. Silakan Victor. Ya, saya hanya mau meneguhkan apa yang sudah dikatakan oleh Bu Linda ya. Dikatakan demikian ya, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Nah, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, but the more the Egyptian oppressed them. Jadi artinya orang-orang Mesir tuh menindas mereka gitu ya, menindas orang Israel. Kalau kita lihat arti kata Mesir, Mesir itu apa sih? Mari kita membaca di dalam bisa diinikan si Victor. Ya, Mesir, Egypt, bahasa Ibrani itu Mitzrayim atau limited, dibatasi atau terbatas. Jadi seperti ada yang membatasi atau seperti border ya. Nah, dalam hidup kita seperti tadi kan, Bu Linda dan anaknya berusaha dibatasi gitu. Nah, ada border, wah nggak bisa nih, gitu ya, nggak mungkin nih kata gitu ya. Nah, dan arti kata berkembang, spread atau parats, bahasa Ibraninya itu artinya kata breakthrough, terobosan. Nah, paras dari huruf awalnya adalah P. P adalah mouth, mulut.
ya. Nah, kalau kita sekarang hal ini kita baca, maka ternyata kalau kita sekarang semua sadar, semua tahu bahwa tahun ini adalah tahun Ibrani adalah tahun Pei, ya, artinya adalah mulut. Jadi kalau hati kita dan perkataan kita align dengan Tuhan, seperti tadi yang dibagikan oleh Bu Linda, ya, yaitu dipenuhi dengan firman Tuhan yang sudah menjadi rema bagi kita, maka ada kuasa di dalam perkataan kita. Katakan amin, ya. Tadi kita sudah dengar, ya, ada kuasa dalam perkataan kita, dan doa kita, deklarasi kita juga ada kuasanya. Bahkan pujian dan penyembahan kita, tadi kan dikatakan Bu Linda dan anaknya mau muji, menyembah Tuhan, dan itu ada kuasa yang luar biasa, ya. Sebab apa yang keluar dari mulut kita, ya, berasal dari hati kita yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan yang menjadi rema buat kita. Tadi kita dengar, ya, Bu Linda dapat firman-firman yang menjadi rema buat dia, dan dia deklarasikan, dia perkatakan, dia memuji dan menyembah Tuhan, dan ada kuasa di situ, ya. Nah, kita mau lihat lagi sebentar di dalam Mika 2 ayat 13, dikatakan demikian, ya. Baik, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Wow, luar biasa. Kita tadi dengar, ya, bahwa Tuhan di kepala barisan daripada Bu Linda dan anaknya. Jadi penerobos itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu adalah firman. Amin. Jadi ketika kita menempatkan firman itu di dalam kehidupan kita yang di muka kita, di depan kita, maka firman itu menjadi satu penerobos. Dan yang dahsyat dikatakan bahwa mereka atau kita akan menerobos, ya, akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan keluar dari situ. Jadi kita lihat, ya, sepertinya Bu Linda dan anaknya ada pintu gerbang, dan Stefani ada pintu gerbang yang ditutup, yang seakan-akan sukar untuk dibuka. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika firman itu menjadi penerobos bagi kita, maka kita akan keluar dari situ. Tadi kita saksikan, ya, Bu Linda dan anaknya keluar dari pintu gerbang yang tertutup yang membatasi mereka. Nah, arti kata penerobos tadi sudah dikatakan, ya, breakthrough. Masih kita baca juga sekarang di dalam 2 Samuel, ya, kita baca, ya. Karena kesaksian ini luar biasa, ya, saya jadi terinspirasi ini, dan dikatakan di sini 2 Samuel 5 ayat 20 berkata, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tawari 14 ayat 10 mengatakan, dan lalu majulah, bentar, ya, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, lihat di sini dikatakan, ya, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Tadi dikatakan, ya. Jadi Allah ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang tidak terbatas melalui perantaraan kita. Kita lihat tadi melalui kesaksian Bu Linda dan anaknya, Allah sedang menyatakan, memanifestasikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi, Allah penerobos, dan Allah melakukannya melalui Bu Linda dan anaknya. Nah, ini yang Allah inginkan, bahwa melalui perantaraan kita, kita boleh menyatakan bahwa kita punya Allah yang tidak dapat dibatasi, dan Allah yang menjadi penerobos bagi kita. Jadi firman Tuhan itu yang luar biasa, itulah yang menjadi penerobos bagi kita, ya. Dan dikatakan begini, ya. Demikianlah Tuhan juga katakan bahwa di tahun ini,
Ya, kalau kita baca firman ini di tahun yang sulit, kata orang dunia ini tahun yang sulit, tapi jangan takut ya, sebab tadi dikatakan bahwa kita akan melewati pintu gerbang itu. Mari kita baca di dalam Yesaya 4 ayat 14 ya, mengatakan demikian, ditepitinya katakan gini. Yakub, walaupun kamu merasa seperti seekor larva cacing. Wah, tadi Bu Linda kan bilang ada masanya dia down, merasa kecil, merasa nggak berdaya gitu ya. Ini dikatakan Yakub, walaupun kamu merasa seperti seekor larvanya cacing lagi ya, berarti sangat kecil, sangat tidak berdaya gitu. Tapi apa kata Tuhan? Jangan takut, hai orang-orang Israel. Aku di sini untuk menolongmu. Akulah penebus yang kudus dari Israel. Jadi hari ini para wanitanya Allah, ingat, sekalipun engkau merasa tidak berdaya, kayaknya kok kecil sekali. Aduh, tantanganmu, apa yang harus engkau lewati itu begitu besar. Tapi Tuhan berkata begini, Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut, hai para wanitanya Allah. Aku di sini untuk menolongmu. Wow, luar biasa. Bukankah ini kabar yang sukacita ya? Nah, kemudian dikatakan di dalam Yesaya 4:1 ini yang Tuhan ingin lakukan buat setiap kita di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan, di mana kita akan mengalami hal yang luar biasa karena Tuhan mengatakan begini. Yesaya 4:1 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Wow, dahsyat bukan? Tuhan mau melakukan hal ini bagi kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita ya. Sehingga kita tidak perlu takut akan apapun ya. Kita tidak perlu gemetar. Mengapa? Karena di sini dikatakan dia akan membuat kita sebagai papan pengirik yang tajam dan baru. Ya, nah alat pengirik apa itu papan pengirik? Papan pengirik adalah alat pengirik yang kuat atau kereta pengirik sebilah papan dengan sekrup besi seperti gigi yang digerakkan ke atas gandum untuk menggiling sekam agar lepas dari gandumnya dan kemudian ditanti. Itu adalah janji Tuhan ya. Kita menjadi papan pengirik yang baru dan tajam. Dan kata dengan gigi itu adalah pemilik 2 mulut. Boleh ditayangkan Victo yang selanjutnya. Kayak ada power. Nah, dengan gigi atau pemilik 2 mulut itu firman itu seperti firman Allah, yaitu seperti pedang bermulut 2. Kita baca dulu di Ibrani 4 ayat 12. Kita baca dulu ya. Ibrani 4 ayat 12. Boleh ditayangkan dulu, habis itu kita kembali lagi. Atau saya bacakan ya. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan begini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, luar biasa ya. Jadi, kembali lagi Victo kepada yang tadi sebelumnya. Sebelumnya ya, oke. Jadi, ternyata yang dikatakan kita papan pengirik yang tajam dengan gigi 2 jajar, artinya kita inilah pemilik 2 mulut, yaitu firman Tuhan yang adalah pedang roh itu, pedang bermulut 2. Dan karena firman itu yang diucapkan oleh mulut Allah dan dilepaskan dalam kuasa saat diucapkan oleh mulut kita, wow, dahsyat ya. Kita akan menjadi alat pengirik bermulut 2 milik Allah. Wow, amin, katakan amin ya. Seperti tadi yang telah disaksikan oleh Bu Linda dan juga oleh anaknya, demikianlah terjadi. Kita adalah papan pengirik yang bermulut 2 milik Allah. Firman yang penuh kuasa ditaruh dalam mulut kita. Firman yang sudah diremakan itu ditaruh mulut kita, dan ketika diucapkan oleh kita, dilepaskan oleh kita, maka ada kuasa, ada kedahsyatan Tuhan
yang dinyatakan melalui hidup kita. Dan apa yang akhirnya terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami seperti ini di dalam Yesaya 41 ayat 6. Ya, ayat yang terakhir. Ya, ayat 41 ayat 16. Ya, dikatakan begini. Kamu akan menampi mereka. Wow, kita akan menampi semua persoalan kita, segala tantangan kita, dan angin badai akan meniup mereka. Ini hal ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian kamu akan berputar-putar dan menari dengan bersukacita di dalam Yahweh, membanggakan yang kudus dari Israel dengan kekaguman. Wah, luar biasa. Di fotonya saya baca kata bahasa Ibrani untuk bersukacita itu kecil, menyiratkan berputar-putar, berseru dengan gembira dan sukacita. Sebab seperti apa yang dialami oleh Bu Linda dan anaknya, bahwa mereka percaya dulu kepada firman, dan akhirnya mereka melihat firman itu digenapi. Amin. Luar biasa ya. Hari ini benar-benar luar biasa. Dan dikatakan akhirnya kita semua ini bersama-sama juga dengan Bu Linda dan juga anak yang tercinta ini, kita akan bersukacita, berputar-putar, menari dan bersukacita, dan kita membanggakan yang kudus dari Allah Israel dengan kekaguman. Amin. Bukankah hari ini kita kagum akan Allah kita yang telah melakukan perkara yang dahsyat bagi saudara kita? Amin. Betapa dahsyatnya kehidupan yang dialami, yang dibagikan oleh Bu Linda. Kita melihat dan menjadi saksi hidup bahwa Allah kita tidak berubah. Dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi. Dia adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Dan dia adalah Allah yang dimana kita percaya kepada perkataannya, maka kita akan melihat perkataannya. Ya dan amin, terjadi. Apa yang di surga dinyatakan di muka bumi ini. Wow. Mari kita mau bersukacita hari ini di dalam kekaguman dan kebanggaan kita akan Allah kita. Amin.